mengenai materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materinya ini ada topik 3, berdamai dengan diri. Tetapi sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Silahkan kalian perhatikan, ada materinya ya. Berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri sendiri. Kemudian itu adalah capaian pembelajaran. Yang pertama setelah mempelajari dengan apa? Identitas. Ya, identitas diri. Ciri saya itu berbeda dengan orang lain. Bisa misalnya berdasarkan rambut. Ada yang rambutnya bergelombang, ada yang rambutnya lurus. Kemudian ada warna kulit. Itu juga berhubungan dengan identitas diri. Ada yang warna kulitnya kuning langsat. Kemudian ada yang warna sawo matang atau gelap. Itu yang berhubungan dengan identitas diri. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua ada mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Artinya apa welas asih itu? Ya, jangan menzolimi diri sendiri. Terima diri kita, syukuri apa yang kita miliki. Orang lain tidak ada manusia yang sama di dunia ini. Tapi manusia itu punya kekurangan, kelebihan, dan keunikan masing-masing. Harus dengan identitas diri tadi kita harus percaya diri. Nah, ada pertanyaan di sini. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke, baiklah, tidak pernah ya. Tidak pernah. Ya, karena tadi diri kita itu unik. Kita itu punya potensi masing-masing, punya keunikan masing-masing. Ada kelebihan, ada kekurangan. Itulah yang disebut wawasan kebenekaan. Jadi kita harus bangga bahwa diri kita yang ada dalam satu kelas ini punya identitas diri masing-masing. Jangan misalnya suka meniru-niru identitas orang lain. Kemudian yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri mengenai identitas Anda? Ada yang pernah merasa malu? Ya, ada, itu manusiawi ya. Kemudian diperlakukan tidak baik karena identitas Anda ada. Ada misalnya temannya yang suka membuli. Iya, sama dengan misalnya ibu. Ibu ini identitasnya adalah apa misalnya? Ibu ini orangnya kurus. Iya, itu identitas diri. Ini ya identitas diri ibu. Pernah misalnya karena kurus tadi dibully dulu, misalnya ibu waktu SMP dibully oleh teman ibu, misalnya dikatakan kerempengan. Nah, iya, jadi itu jangan lagi sampai terjadi di diri kalian. Itu adalah proses kekayaan, itu adalah kebenekaan. Diri kita itu, identitas diri kita itu beda dengan orang lain. Kemudian di sini ada permainan ya. Aktivitas kita, permainannya, ayo kita mulai dengan bermain identitas. Ya, identitasnya kita ikuti petunjuknya dulu. Nah, di sini ada ice breaking dulu biar kalian lebih senang. Ya, kalau misalnya ibu sebutkan pagi,
kalian tepuk tangan sekali. Kalau siang tepuk tangan dua kali. Kalau malam tepuk setengah. Yang setengah bagaimana? Sudah fokus ya? Pagi, siang, malam. Ya bagus, silakan duduk kembali. Ya, kita ada permainan bermain identitasku. Silakan berkelompok menurut identitas masing-masing. Itu petunjuknya ya. Silakan berkelompok menurut identitas masing-masing. Identitas pertama, laki-laki, perempuan. Ya, kalau misalnya ibu sebutkan laki-laki perempuan, berarti laki-lakinya di sebelah sini, perempuan di sana. Nah, itulah yang disebut identitas. Kita mulai ya. Laki-laki. Ayo, siapa yang merasa laki-laki bergabung? Perempuan. Kemudian asal. Silakan memisahkan diri. Tanjung Alam. Ayo. Identitas diri. Jadi identitas diri itu berhubungan dengan jenis kelamin, kemudian asal atau tempat lahir. Silakan duduk kembali, duduk lagi dengan tertib. Yang berhubungan dengan identitas diri. Ciri kita bisa ditunjukkan tadi dengan laki-laki, dengan perempuan, kemudian tempat kelahiran atau asal daerahnya. Setelah bermain identitasku tadi, ada ini konsep satu. Kita punya banyak identitas. Kita saksikan dulu video tentang banyaknya identitas. Ya, ini video tentang identitasku atau identitasmu. Tonton ini agar tahu identitasmu. Ya, jadi beda ini agama, konsep agama Hindu, Buddha, laki-laki, perempuan. Tadi sudah kita praktekkan permainannya. Kemudian ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Apa misalnya? Ya, misalnya mengenai fisik. Jadi jangan dibudayakan, itu tidak boleh membuli sesama teman. Kalau kata kalian bercanda tapi berlebihan. Kemudian ada konsep yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Tadi tentang identitas kita jangan malu. Ya, jadi standar identitas orang, standar kriteria orang itu tidak bisa dijadikan standar kita. Kalau tadi Ibu bilang misalnya ada orang yang ingin punya pasangan yang cantik, yang tinggi, langsing, rambut panjang, yang mulus, yang bodinya bagus. Ada juga misalnya tadi yang suka dengan orang gendut. Jadi yang punya identitas diri gendut, banggakan diri sendiri. Iya, itu identitas kita, beda dengan orang lain. Kemudian yang konsep yang kedua, nah ini sudah Ibu jelaskan tadi, gunakan standar diri sendiri. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Jadi di sini ada jangan tak menerima diri sendiri. Jangan tidak menghargai diri sendiri. Jangan menzolimi diri sendiri. Menzolimi misalnya kalian cewek merasa tidak cantik, alisnya misalnya jelek misalnya, kemudian kalian sulam alis, itu namanya menzolimi diri sendiri. Jadi itu tadi standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Konsep yang ketiga, welas asih pada diri sendiri. Iya, latihan mencintai diri
sendiri. Yang kedua, kesadaran penuh. Ambil napas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Kemudian keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengaku bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Ya, jadi identitas diri tadi pasti berhubungan dengan sisi surya, sisi baik, sisi positif dan negatif. Tapi itulah kembali lagi, itu adalah identitas diri. Cintai diri sendiri, ada mengagumi diri secara berlebihan, mengasihi diri sendiri secara berlebihan, merasa jadi orang paling malang sedunia. Ini yang harus dihindari. Kemudian aplikasinya boleh misalnya nanti kalian coret di buku kalian. Yuk buat tindakan konkret. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Terima kasih misi, walaupun misalnya kurus, bisa misalnya jadi PNS, bisa menjadi guru. Ya, ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Kemudian kedua, telepon dan ucapkan terima kasih penghargaan buat orang terdekat. Boleh misalnya terima kasih siapa, misalnya teman terdekat kalian, orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja, sahabat baik, atau siapapun yang Anda anggap berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Jadi kesuksesan itu adalah perubahan nasib. Itu adalah perubahan nasib. Identitas diri kita tetap kita banggakan identitas diri kita, tapi kalau kesuksesan itu adalah perubahan nasib. Walaupun misalnya saya gendut, nanti saya jadi polisi, ya bisa jadi badannya besar, tinggi, disiplinnya misalnya kuat. Itulah cara kita menghargai diri sendiri. Kemudian aplikasi. Kemudian makin banyak identitas, makin bagus itu. Kemudian Anda bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut. Jadi ini ada di sampingnya itu ya, ada contohnya di sampingnya itu. Nanti kalau misalnya kalian mau bikin galeri identitas, ya galeri identitas diri, bisa berupa biodata tentang suku, agama, hobi, sekolah. Ya, itu adalah identitas diri. Jadi kalau ibu, asal kalian bisa tadi membagi waktu, silakan TikTok, silakan main game misalnya di luar sekolah, ketika pulang sekolah silakan TikTok, asal yang wajar, kontennya wajar, atau bisa juga konten tentang materi pelajaran. Jadi kalau orang di kota, di sekolah-sekolah di Jakarta itu sekarang sudah menggunakan handphone atau sosial media itu sebagai alat pembelajaran. Ada TikTok, ngumpul tugas misalnya melalui Google Classroom. Jadi kalau di sekolah-sekolah lain itu boleh siswa membawa HP. Ada waktu-waktu tertentu siswa membawa handphone. Jadi itu saja ya mengenai identitas diri. Konsepnya cintai diri sendiri. Ya, sekian materi tentang wawasan kebangsaan. Untuk mengakhiri materi hari ini, kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih.